Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana di malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperkenankan kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Jami Al-Istiqomah, dalam rangka mengerjakan sebagian ibadah kepadanya dengan melaksanakan talabul ilmi. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita dapat meraih kebahagiaan dari dunia sampai kehidupan kelak di akhirat, agar kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Karena kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang selamanya. Kita menghadapi kematian, yang mana setelah kematian itu akan ada kehidupan setelahnya, akan ada barzah, kehidupan barzah, dan setelah itu akan ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman juhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan pastinya Allah Jalla wa'ala akan membalas dengan balasan yang sempurna apa yang telah ia perbuat di dunia, balasan yang sempurna kelak di akhirat pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sukses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan semoga dengan menuntut ilmu ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Jadi dengan menuntut ilmu tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap pagi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan rizki halalan thayyiban, dan agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan agar diberikan rezeki yang baik dan agar ibadah yang hamba perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permohonan kita kepada Allah Jalla wa ala. Maka tujuan kita menuntut ilmu ini tiada lain agar kita dapat mengerjakan amal-amal saleh yang dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa ala, yang dengannya akan mempermudah kita untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, mengikuti ajarannya sejak masa beliau sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di Kitabul Hajj, masih menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan kita memasuki bagian yang keempat, ya. Di kesempatan ini kita memasuki bagian yang keempat, yaitu sunnah-sunnah sa'i. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sunnah-sunnah tawaf, bagian ketiga, sekarang masuk bagian yang keempat, yaitu sunnah-sunnah sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i itu adalah berlari-lari kecil, ya, antara dua bukit, yaitu Bukit Sofa dan Marwah. Yang pertama yang disunahkan ketika seseorang mengerjakan sa'i adalah menyentuh rukun yamani, ya, menyentuh rukun yamani, sebagaimana yang telah
ditegaskan dalam hadis yang lalu, ya. Di pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa ketika seorang hendak bersa'i, hendak mengerjakan sa'i, maka dimulai dengan menyentuh rukun yamani, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna shaffa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu yang dibaca di surah Al-Baqarah ayat 158. Inna shaffa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fahuwa fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah ayat 158. Kemudian mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bih, yang artinya kami memulai sa'i dengan apa yang dimulai Allah. Nabda'u bima bada'allahu bih. Jadi sunnah yang pertama mengusap rukun yamani. Kemudian sunnah yang kedua membaca firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bih, yang artinya kami memulai sa'i dengan apa yang dimulai Allah. Hal ini dilakukan ketika sudah dekat ke Sofa pada waktu melakukan sa'i, dan semua ini termaktub dalam hadis Jabir yang panjang. Jadi sebelumnya telah disampaikan ya, hadis panjang, hadis Jabir tentang bagaimana tata cara hajinya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika berada di Bukit Sofa menghadap kiblat sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hajamal ahzaba wahdah. Itu diucapkan ketika berada di atas Bukit Sofa dan mengucapkannya sambil menghadap ke arah kiblat. Bacaannya bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hajamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, dan itu diucapkan sebanyak 3 kali. Tiada ilah, maksud ilah adalah sembahan yang patut diibadahi kecuali Allah semata. Ini kalimat tauhid. Kita menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak kita sembah. La ma'budu bihaqqin illallah.
Tidak ada yang kita sembah dengan benar melainkan hanya Allah. Tiada sekutu baginya. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah segala kerajaan dan baginya lah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah. Tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Kecuali Allah semata. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Allah yang telah memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdahu, dan telah menolong hambanya. Wa hajamal ahzaba wa'da. Wa hajamal ahzaba wahda. Kemudian ya, Allah menghancurkan persengkokolan musuh-musuh. Jadi musuh yang bersekutu, musuh-musuh Islam, ya. Pasukan Ahzab yang bersekutu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajamal ahzaba wahdah. Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, kemudian setelah itu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dikehendakinya. Jadi membaca ini satu kali, kemudian berdoa, ya. Kemudian mengulanginya lagi sebanyak tiga kali. Ini bacaan ketika seseorang sedang berada di bukit Safa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hajamal ahzaba wahdah. Berikutnya, yang keempat di antara sunnah sa'i adalah melakukan sa'i dengan berlari-lari. Ya, dengan berlari. Dan itu dilakukan bila melintasi dua pilar hijau atau ada lampu hijau, ya. Jadi di tempat sa'i itu ada tandanya dengan pilar, ya, dengan lampu hijau. Di situ maka seorang yang mengerjakan sa'i ia berlari. Kemudian yang kelima, sewaktu berada di atas bukit Marwah pun dia melakukan amalan yang dilakukannya di atas bukit Sofa, yaitu menghadap ke Baitullah seraya berzikir dan berdoa. Jadi zikir dan doa itu dilakukan ketika berada di bukit Sofa dan dilakukan juga ketika berada di bukit Marwah, dan dilakukan sambil menghadap ke Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hajamal ahzaba wahdah. Kita berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berdoa memohon kebaikan. Itu 5 poin yang merupakan sunnah ketika seseorang mengerjakan sa'i. 5 poin yang disunahkan ketika seseorang mengerjakan sa'i. Yang pertama, menyentuh rukun yamani. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Baqarah ayat 158. Kemudian yang ketiga, ya, berada di atas bukit Sofa menghadap kiblat dengan mengucapkan
takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian berikutnya melakukan sa'i dengan berlari-lari bila melintasi dua pilar hijau atau lampu hijau. Kemudian yang kelima, sewaktu berada di Bukit Marwah pun dia melakukan amalan yang dilakukannya di atas Bukit Sofa, yaitu menghadap ke Baitullah seraya berzikir dan berdoa. Ini 5 poin ya ketika seseorang mengerjakan sa'i. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu sunnah-sunnah ketika keluar ke Mina, maksudnya menuju Mina. Jadi seseorang ketika berangkat menuju Mina ada perkara-perkara yang disunnahkan. Yang pertama, berihram pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah sejak dari tempat tinggalnya. Orang yang mengerjakan haji memulai ihramnya di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kecuali kalau memang hajinya haji qiron sekaligus ya. Dia mengerjakan umroh, tidak boleh tahallul terlebih dahulu sampai mengerjakan ibadah haji. Tapi kalau hajinya haji tamattu, setelah dia melaksanakan umroh, dia bertahallul dan menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk memulai ihram haji. Dan untuk ihram haji memulai dari tempat ia tinggal. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya di Mina pada hari Tarwiyah. Jadi sholat yang dilaksanakan di Mina itu, yang pertama sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, dan sholat isya. Itu dilaksanakan pada hari Tarwiyah. Dan mabit di sana hingga usai sholat subuh dan terbit matahari, lalu menuju ke Arafah. Jadi hari di tanggal 8 itu sejak duhur sudah berada di Mina dan mengerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian menginap bermalam di Mina sampai mengerjakan sholat subuh, dan ketika matahari telah terbit maka barulah beranjak ke Arafah. Kemudian yang ketiga, sholat duhur dan asar dengan jamak dan qasar di Namiroh pada hari Arafah. Jadi di hari Arafah mengerjakan sholat duhur dan sholat asar dikerjakan dengan jamak qasar. Berarti sholatnya duhur dan asar dikerjakan pada waktu yang sama dan dikerjakan 2 rakaat dan tempatnya di Namiroh. Dan itu dilakukan pada hari Arafah. Kemudian sunnah yang keempat, bagi orang yang bertolak menuju Mina, ya, memasuki Mina, yang keempat disunnahkan, ya, yaitu tidak bertolak dari Arafah sebelum matahari terbenam. Jadi ini sunnah-sunnah ketika keluar ke Mina. Yang pertama, berihram pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah sejak dari tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya di Mina pada hari Tarwiyah dan mabit di sana hingga usai sholat subuh dan terbit matahari, lalu menuju ke Arafah. Yang ketiga, sholat duhur dan asar dengan jama dan qasar di Namiroh pada hari Arafah. Kemudian yang keempat, tidak bertolak dari Arafah sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, orang yang wukuf di Arafah itu harus menetap di situ, tidak boleh keluar, tidak boleh pergi dari Arafah. Ini sunnahnya, ya. Nah, kita memasuki bagian berikutnya setelah pembahasan sunnah-sunnahnya, ini bagian A. Sekarang kita memasuki rukun-rukun haji, ya. Dan ini yang inti, yaitu rukun-rukun haji.
Yang pertama di antara rukun haji adalah niat ikhlas karena Allah. Dan niat ini masuk dalam setiap ibadah. Kita mau toharoh harus dengan niat, mengerjakan sholat harus dengan niat, berpuasa harus dengan niat. Jadi niat ini masuk ke seluruh cabang ibadah. Ketika seseorang hendak mengerjakan ibadah haji, maka dia harus berniat, dan niatnya ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Al-Bayyinah ayat 5 ya. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya dengan lurus. Padahal mereka tidak diperintah, mereka di sini kepada siapa? Asalnya ini kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang kafir baik dari kalangan kaum musyrikin ataupun dari ahlul kitab. Karena ayat ini dimulai dengan, dalam surat Al-Bayyinah ini dimulai dengan firman Allah di ayat pertama, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi jelas ayat ini ditujukan untuk orang-orang kafir baik dari kalangan orang-orang musyrikin atau dari ahlul kitab. Tapi ini berlaku umum, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah. Mukhlishina lahud-din hunafa. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan agama yang hanif, agama yang lurus. Hunafa ini maksudnya agama yang lurus. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Jadi mengikhlaskan niat ini merupakan rukun, ya, terlebih dalam melaksanakan ibadah haji. Ini yang pertama. Rukun yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kemudian rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Jadi yang kedua adalah mengerjakan wukuf di Arafah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafat. Ya, al-hajju Arafata. Haji adalah wukuf. Haji adalah wukuf. Intinya, ya, pokok daripada pelaksanaan ibadah haji, dan ini merupakan rukun haji, adalah mengerjakan wukuf. Dan wukuf ini ditentukan yaitu pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Jadi meskipun seseorang misalnya dia mondar-mandir pergi ke tanah suci, mungkin setiap bulannya melaksanakan ibadah umroh, ya, tapi tidak pernah ia melaksanakan wukuf di tanggal 9 bulan Zulhijjah bertempat di Arafah, maka tetap dia tidak mengerjakan ibadah haji. Yang ia kerjakan hanyalah umroh, ya. Karena inti daripada pelaksanaan ibadah haji adalah mengerjakan wukuf di Arafah, dan itu ditentukan waktunya di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dan ini tidak bisa dirubah. Tanggalnya tidak bisa dirubah, tempatnya tidak bisa dirubah, dan bulannya pun tidak bisa dirubah. Harus dikerjakan di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan inti daripada ibadah haji. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Urwah At-Tai radhiyallahu anhu, ia bertutur, aku pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Muzdalifah sewaktu beliau pergi untuk sholat.
Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sejatinya aku datang dari dua gunung, ya, dari dua gunung Ta'i. Sangat letih untaku dan aku pun amat lelah. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sebuah gunung kecuali aku telah wukuf di sana. Lalu apakah ibadah haji saya sah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang mengikuti sholat kami dan wukuf bersama kami hingga malam hari, ya, dan wukuf bersama kami hingga kami bertolak dari sini, dan sebelumnya telah wukuf di Arafah pada siang atau malam hari, maka sempurnalah ibadah hajinya dan hilanglah kotorannya. Artinya dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berupa manasik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ketika seorang yang bernama Urwah At-Ta'i, dia bertutur bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia datang dari tempat yang jauh dan dia mengadukan kelelahan, termasuk kendaraannya pun, ya, untanya telah kelelahan, tapi dia sempat mengerjakan wukuf. Dan dia bertanya kepada Nabi, apakah hajinya sah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi, man syahida sholatina hadihi wa waqafa ma'ana hatta tadfa'a wa qad waqafa qabla dalika bi arafati lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada nafasah. Kata Nabi, barang siapa yang mengikuti sholat kami ini dan wukuf bersama kami hingga kami bertolak dari sini, dan sebelumnya telah wukuf di Arafah pada siang atau malam hari, maka sempurnalah ibadah hajinya dan hilanglah kotorannya. Yang dimaksud hilang kotorannya di sini artinya dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berupa manasik. Maka ini menegaskan bahwa seseorang yang mengerjakan haji harus melaksanakan wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah itu merupakan salah satu dari rukun haji. Nah, kemudian yang ketiga dari termasuk rukun haji adalah mabit di Muzdalifah hingga terbit matahari dan sholat subuh di sana sebagaimana yang termaktub dalam hadis di atas, ya. Barang siapa yang mengikuti sholat kami ini dan wukuf bersama kami hingga kami bertolak dari sini menuju Mina, dan sebelumnya telah wukuf di Arafah pada siang atau malam hari, maka sempurnalah ibadah hajinya dan hilanglah kotorannya. Ini menunjukkan wajibnya mabit, ya, di Muzdalifah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya, dan Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang telah sempurna ibadah hajinya yaitu yang menjalankan seperti apa yang diterangkan dan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.